Kenapa ya? Harga jual menu sudah dinaikkan, tapi kok rasanya tetap rugi. Uang usaha rasanya habis terus entah kemana. Kalau Anda pebisnis kuliner, mungkin Anda pernah merasakan hal yang sama kan? Rasanya seru dan menantang. Omset kelihatannya jalan terus, pembeli juga tetap ada. Tapi begitu dicek di akhir bulan, kok hasilnya tidak pernah terasa. Nah, ini masalah yang sangat umum terjadi. Banyak yang berpikir solusinya adalah dengan menaikkan harga jual. Logikanya, kalau harga naik, untungnya juga ikut naik kan? Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Di lapangan, banyak sekali usaha yang tetap bocor meskipun harga jualnya sudah dinaikkan berkali-kali. Kenapa? Karena masalah utamanya seringkali bukan di harga jual yang terlalu murah, tapi ada di sistem dapur yang belum rapi. Jadi, walaupun harga jualnya kita naikkan, kalau sistem di dalamnya masih berantakan, hasil akhirnya akan tetap sama saja. Cuma menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Mari kita bedah satu persatu. Apa saja sih penyebab kebocoran ini? Penyebab pertama yang paling sering terjadi dan jadi biang keladi utama adalah harga pokok penjualan atau HPP yang tidak pernah dihitung dengan benar. Banyak usaha, terutama yang baru mulai, hanya menghitung biaya bahan baku utama saja. Misalnya, jualan ayam geprek, yang dihitung hanya harga ayam, cabai, dan nasi. Padahal, ada banyak komponen lain yang sering terlewat. Contohnya, ada yang namanya susut atau penyusutan bahan. Daging sapi 1 kilogram setelah direbus, beratnya tidak akan tetap 1 kilogram. Pasti menyusut. Lalu ada juga waste atau bahan terbuang. Saat mengupas bawang atau membersihkan sayuran, pasti ada bagian yang dibuang. Ini semua adalah biaya. Belum lagi biaya tenaga kerja dapur. Seringkali, kalau pemilik usaha turun tangan sendiri, biaya tenaganya tidak dihitung. Padahal, waktu dan tenaga Anda itu berharga dan seharusnya masuk dalam perhitungan biaya. Akibatnya apa? Harga jual yang ditetapkan dari awal dasarnya sudah keliru. Jadi, meskipun harganya dinaikkan, karena pondasi perhitungannya salah, keuntungannya tetap tidak akan maksimal. Ibarat membangun rumah di atas pondasi yang rapuh. Sekarang kita masuk ke penyebab kedua, yaitu porsi yang tidak konsisten. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa besar. Hari ini pakai nasi 1 centong, besok 1,5 centong. Hari ini sambalnya 1 sendok, besok karena lagi baik hati jadi 2 sendok. Selisih 1 atau 2 gram bumbu mungkin terlihat kecil dan sering dianggap remeh. Cuma segini doang, nggak ngaruh lah. Jangan salah. Coba bayangkan, kalau selisih kecil ini dikalikan dengan ratusan porsi yang terjual setiap hari, dikalikan lagi 30 hari dalam sebulan, angkanya jadi sangat signifikan. Kebocoran kecil yang terjadi ini lama-lama akan menjadi besar dan menggerus keuntungan Anda tanpa disadari. Inilah pentingnya punya takaran yang standar untuk setiap bahan, atau yang biasa kita sebut Standard Operating Procedure atau SOP. Lanjut ke penyebab ketiga, yaitu biaya operasional yang sering sekali diabaikan. Biaya-biaya ini sering disebut sebagai hidden cost atau biaya tersembunyi. Contohnya apa? Gas untuk memasak, listrik untuk kulkas dan lampu, minyak goreng yang dipakai berulang, air untuk mencuci, bahkan plastik atau kemasan kecil. Masing-masing biaya ini, kalau dilihat satu persatu memang tidak terasa besar. Tagihan listrik bulan ini, biaya gas, semuanya kelihatannya wajar. Tapi, sama seperti masalah porsi tadi, biaya-biaya kecil ini kalau terus berulang dan tidak pernah dimasukkan dalam perhitungan HPP, pasti akan menggerus margin keuntungan usaha Anda. Ini seperti keran yang bocor, setetes demi setetes. Awalnya tidak terasa, tapi lama-lama bisa membuat ember penuh jadi kosong. Jadi, kalau kita simpulkan, masalah utama bisnis kuliner yang kelihatannya rugi terus, seringkali bukan karena harga menunya yang terlalu murah, menaikkan harga jual sebelum membereskan masalah di dalam dapur itu, seperti mencoba mengisi ember yang bocor dengan air lebih banyak. Usahanya memang jadi lebih berat, tapi hasilnya tetap sama. Airnya tetap habis kan? Walaupun kita kerja keras, hasilnya tetap sama aja. Maka dari itu, solusi paling mendasar adalah membereskan dulu sistem di dalam, terutama sistem dapur Anda. Pastikan semuanya terukur, tercatat, dan terkontrol dengan baik. Ya, biar lebih jelas, jangan sampai ada yang terlewat. Kalau sistem di dapur Anda masih bocor, menaikkan harga hanya akan memberikan kelegaan sesaat. Masalah intinya tidak akan pernah selesai. Lalu, bagaimana cara memperbaikinya dari dasar? Langkah paling pertama dan paling fundamental yang harus Anda lakukan adalah
memahami cara menghitung HPP menu yang benar dan akurat. Bukan HPP versi teori di atas kertas, tapi HPP yang mencerminkan kondisi nyata di dapur Anda, termasuk memperhitungkan susut, waste, dan semua biaya operasional tadi. Nah, kebetulan sekali, di video saya sebelumnya, dalam playlist ini, saya sudah membahas tuntas langkah demi langkah cara menghitung HPP yang akurat. Berdasarkan kondisi dapur nyata, saya jelaskan detail di sana dari mulai cara menghitung penyusutan bahan sampai memasukkan biobia tersembunyi ke dalam kalkulasi Anda. Pastikan banget kamu nonton video itu biar pondasi bisnis kamu kuat dan nggak salah dari awal. Jangan sampai kelewatan. Dengan HPP yang akurat, Anda bisa menetapkan harga jual yang tepat, mengontrol biaya, dan akhirnya melihat keuntungan yang nyata di akhir bulan. Jangan lupa cek videonya. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian suka.